Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Pendeta Heri. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2026. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau senantiasa berkati hidup kami. Kembali saat ini kami bersyukur karena kasih-Mu boleh menyertai kami, membangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Kami akan mulai aktivitas kami dan kami ingin mengawalinya dengan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah berkat-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Injil Lukas pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-67 sampai yang ke-80 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita saat ini dengan judul perikop nyanyian pujian Zakaria. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya akan memberikan tema bagi kita saat ini adalah puji Tuhan. Pujian selalu kita naikkan karena kasih Tuhan menyertai, dan terkhusus kita orang-orang Kristen suka mengatakan sesuatu dengan satu bahasa, yaitu puji Tuhan. Pujian yang sejati, yakni yang tulus, dinaikkan hanya bagi Tuhan. Oleh karena itu, setiap kata yang kita ucapkan ingin menaikkan pujian kita, terima kasih kita kepada Tuhan, dan itulah pujian sejati yang kita ucapkan dengan puji Tuhan. Dan dengan demikian menimbulkan kesukaan besar dalam kehidupan kita, pun juga dalam kehidupan orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hal ini juga dialami oleh Zakaria. Berbeda dengan pujian pada umumnya, Zakaria memuji Tuhan sebab ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan pujiannya berisi nubuat, bukan kata-kata kosong. Ini dapat dilihat pada ayat yang ke-67 yang berbunyi demikian. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, Zakaria menyampaikan pujian dengan penuh iman bahwa Allah pasti datang untuk menyelamatkan umatnya, bahwa ia menepati janjinya yang sudah diberikan kepada nenek moyang mereka yang disampaikan sebelum oleh para nabi. Allah datang untuk melepaskan umatnya dari semua musuh mereka. Ia akan memampukan umatnya untuk menyembahnya bukan lagi dalam rasa takut, melainkan sukacita, kekudusan, dan kebenaran. Ini dapat dilihat pada ayat yang ke-74 dan 75. Selain itu, dalam pujiannya, Zakaria memahami dengan jelas bahwa Allah juga memilih orang-orang kudus dalam perwujudan janjinya, di mana anaknya Yohanes menjadi salah satu di antara mereka. Dapat dilihat pada ayat yang ke-76 yang berbunyi demikian, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Yohanes Pembaptis dipelihara dan dikuatkan rohnya oleh Allah dengan caranya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita menemukan bahwa pujian sejati lahir dari pribadi dengan perjumpaan dengan Allah dan mengalami kuasanya yang besar. Dengan iman yang diteguhkan Allah dan hati yang penuh dengan Roh Kudus, pujian kita bukan hanya mengulang kata-kata yang indah, tetapi dengan penuh sukacita kita menyatakan karya Allah bagi sesama kita manusia. Zakaria juga menaikkan pujian sejati, pun juga kita harus menaikkan pujian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat hidup kita. Dan disinilah baru kita dapat menaikkan pujian yang sama, bahwa Sang Penebus kita telah lahir, Ia telah ada dalam kehidupan kita. Marilah ucapkanlah puji Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita selalu memuji dan memuliakan namanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Ajarkan kami selalu memuji, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, baik dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan kami. Saat ini kami akan berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, terkhusus jemaat-Mu yang berada di Rei 5 Gereja Sang Pamarto. Tuhan berkati jemaat-Mu di sana, biarlah dalam setiap usaha, pekerjaan, sawah, ternak, ladang, dan juga talenta pekerjaan jemaat-Mu di sana diberkati dan mereka selalu bersyukur. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup mereka. Pun juga untuk kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.